Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan waktu nampaknya tidak begitu terasa. Kalaulah kemarin kita nuju hari atas meninggalnya Erlangga Saputra, saya pun berdiri di sini, ternyata hitungannya sudah 40 hari. Berjumpa lagi, bertemu lagi dalam peringatan 40 hari atas meninggalnya Ananda, atau adik kita, atau cucu kita, atau keluarga kita, saudara seiman dan seagama, Erlangga Saputra bin Sapik Gani. Pada malam hari ini kita akan mengkaji sekelumit tentang makna dari perjalanan hidup kita ini. Bila orang meninggal dunia, maka ada kewajiban bagi orang yang hidup terhadap orang yang mati dengan 4 fardu kifayah. Dari 4 fardu kifayah itu kita semua sudah paham karena ini adalah hukum fikih. Pertama adalah memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, yang ketiga menyolatkan jenazah, yang keempat menguburkan jenazah. Itulah kewajiban orang hidup terhadap orang mati. Kalau orang mati dia tidak kata urusan. Yang punya kewajiban adalah orang hidup. Maka sebetulnya ketika kita sudah mati, kita sudah tidak ada urusan lagi. Nak dikuburkan orang apa nak dibuangkan kaji, itu urusan orang hidup. Dia yang berdosa. Karena itulah yang dihukumkan dengan fardu kifayah. Apabila dikerjakan oleh sebagian orang, maka bebas kewajiban itu dan semuanya tidak berdosa. Tapi apabila tidak dikerjakan oleh sebagian orang atau ditunaikan kewajiban itu, maka sedusun, sekampung, satu kecamatan, semua orang itu akan berdosa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melihat apa makna di balik apa yang diajarkan oleh Allah dalam rangkaian 4 perkara ini. Ketika orang meninggal dunia, banyak di antara meninggal itu diawali dengan sakit. Nah, tentu adab sakit ini banyak sekali yang perlu kita perhatikan. Ketika dia sudah jelas meninggal dunia, maka pastikan matanya ditutup. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat meninggal dunia, ada keluarga yang meninggal dunia, matanya terbuka, tutupkan Pak. Sunnah hukumnya. Jadi menutupkan mata jenazah itu adalah sunnah. Itu diajarkan Rasul. Yang kedua, kalau mulut telangap, tutupkan juga. Susah telangap, kebat. Pakai kain kapan yang sudah kita koyakkan dikit. Kita ikat dengan kepalanya. Sehingga dagunya menutup mulut. Ustaz, apakah itu pertanda baik atau itu pertanda buruk? Tidak ada pertanda baik dan pertanda buruk. Di dalam hadis Nabi, Nabi mengatakan mata terbuka itu mengikuti ruh keluar dari tubuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, ruh kita ini begitu keluar terakhir adalah di mata atau di kepala kita. Sehingga pada saat dia ditarik pertama kali di kaki, mulai kaki hilang. Perhatikanlah, orang yang nak mati itu biasanya kaki ini lah kati rasa. Kenapa lah ngatakan kaki gue kati rasa? Jadi malam itu lamun ada orang yang merasa kaki ini kati rasa, hati-hati. Dah hilang rasa. Di mereka kan kati rasa lagi, nah, lokak kita andai. Lah hilang rasa, lah sudah hilang rasa. Jadi ditariknya mulai dari kaki, dikit. Yang nikmat itu, orang yang baik itu ditarik memang sedikit Pak. Dikit, digoyor deh. Sehari, 2 hari, digoyorkan nih. 3 hari. Sampai terakhir berhenti deh. Lihatlah orang yang sakit itu akan hilangnya sedikit-sedikit. Kalau dia orang baik. Jadi kalau datang orang yang sakit itu perhatikan. Jangan datang baik. Datang lagi tak kata bauan bul. Awak bekance berhari-hari bekance. Kapan datang cuma datang banyak tanya boleh.
Suwe AC kau ni kadang sakit. Bau anda kata, uji kan cita ulah hati AC. AC mengkau mau jeruk masam. Luat ini dengar bertanya kalak bau kata. Awak bekanci hari-hari. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adab ketika orang meninggal dunia. Tutupkan matanya, tutupkan mulutnya. Tak apa-apa ceramah gak panjang tadi juga soalnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika sudah dilakukan itu, maka tutup dengan kain. Jangan dilangapkan. Jangan dilangapkan, orang yang sudah mati jelas. Yang dilakukan lagi adalah merapikan anggota tubuh. Tangan yang terkulai, lepakkan yang bawah, kiri, paling bawah yang kiri, yang pucuk kanan. Cak semayang. Atur dia. Kalau dia masih menggunakan pakaian-pakaian, segera dilepas. Tak usah nak dikocili. Dia pakai baju kaos ngetat, pakai spanjin ngetat. Tidak usah nak kamu unjun-unjun. Koyakkan atau gunting. Kata Rasulullah SAW, perlakukan mayit itu dengan lembut. Itu perintah Nabi. Uji kamu, lah mati juga, betul? Lah uji kita mati. Dia sakit. Kalau Nabi ngajarkan, pasti Nabi tahu makna di balik itu. Cuma kita kalau akal kita baik. Uji Nabi perlakukan mayat itu dengan lembut. Karena dia merasakan. Uji kita lah mati, tak ada merasakan. Lain cerita lain. Tak ada level kita yang baca lain itu. Kalau Nabi sudah bercerita, pasti ada di balik hikmah itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita diperintahkan untuk memandikan jenazah. Apa maksud dari memandikan? Kalau kita yang masih hidup, itu maknanya kalau selagi hidup ini rajin-rajin mandi. Amun awak masih hidup kan tak mandi, nah itu nunggu sampai dimandikan. Maknanya apa? Rajin-rajin membersihkan diri mumpung masih hidup. Malah mati dimandikan orang, tak ajak lagi membersihkan diri dewek. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kenapa jenazah itu harus dimandikan? Jawabannya agar suci, Ustaz. Bukan, karena dia tak pacak mandi seorang. Amun dia pacak mandi seorang, mandi seorang baik dia. Karena dia tak baca, maka kita mandikan. Ada ya Kak Kadir? Aku tak? Aku. Karena dia tak pacak mandi seorang, maka dimandikan. Maksudnya apa? Supaya bersih, supaya suci. Dan mandi jenazah itu Bapak Ibu sekalian sama seperti mandi wajib hukumnya. Maka ketika jenazah itu dalam keadaan junub, maka mandi mayat itu menjadi mandi wajib dia. Maka sunnahnya sama, diudukkan dulu. Nah, itu aku benarkan dikit. Yang benar itu sebelum mandikan udukkan. Orang kita terbalik. Sudah mandi baru dudukkan. Hadis ini mandikan dulu baru udukkan. Udukkan dulu baru mandikan. Karena uduk itu sunnah untuk mandi itu. Bukan uduk untuk disemayang. Dia tak ada lagi semayang. Nah itu kamu itu cerita. Sambil melurus kan aku. Orang kita biasa ngatakan anu kaki batal. Iya uduk memang batal. Cuma dia tak ada semayang lagi. Ya, maka situ ada perdebatan. Ngatakan jadinya lagi ngatakan anu, kau tuh ngatakan anu bukan muhrim nih. Nah kan odo itu sebenarnya untuk apa? Dalam dalil nih odo itu adalah sunnah memandikan. Seperti sunnah kita mandi wajib. Kita sebelum mandi wajib sunnah nih odo. Tak kena ada ngatakan kita belum suci mandi wajib. Lah baca odo. Nah, odok kita tadi bukan untuk odok semayang, tapi odok untuk sunnah mandi wajib. Itulah mandi wajibnya mayit juga Pak itu, karena hukum ini sama. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, mohon maaf agak nyimpang dikit. Kalau semalam main, beruri-urian ada, kamu sungkan nak mandi, maka odok baik sunnah nih. Antak subuh mandi, dapat sunnah nih.
Untuk apa? Terjaga dari godaan setan. Jadi kapan tidur tak kesiangan. Itu tuh hikmah nih. Amun tanah abang lah sudah kunjung tahu. Iya. Iya pengajian si kelum kan? Si kelum. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama memandikan itu adalah mengajarkan kepada kita mumpung masih hidup galak-galak bersih-bersih. Apa? Mensalah, bertobat. Minta maaf, mumpung lagi hidup. Itu makna mandi itu. Bersihkan awak. Sekali tak mandi, tak cukup sekali seumur hidup mandi sekali, tak kersih ini. Kapan salah minta maaf, kapan salah minta maaf, bertemu minta maaf. Kepada Allah tak itu juga minta ampun. Istighfar kita tuh tiap hari baca gitu. Selalu kita baca. Ay ngatakan rasuku aku sari kita kata dosa tak ada ya aku nak istighfar. Tak baca modul baik. Istighfar itu permohonan yang harus dilantunkan terus. Menurut kita tak berdosa belum tentu, maka kita dianjurkan untuk selalu membersihkan diri. Itulah makna dari filsafat mandi untuk mayat. Eko. Yang kedua, apa yang kedua? Mengkapani. Mengkapani. Apa makna mengkapani? Hidup ike, kapan sudah mandi, berhias. Bengkapan itu berbaju itu. Itu nak nyari hidup ini. Ike filsafat hidup. Sudah mandi lah resih, ingat dari tidur. Tidur itu mati itu benar. Kita bangun tidur, kita mandi bersih-bersih lah bersih berbaju. Jangan awak bersih tak berbaju. Tak dihiasi. Maka dia kelihatan kotor. Maka dia dibajui. Itulah makna mengkapani. Baju yang terbaik apa di dalam Al-Quran? Walibasut taqwa. Pakaian yang terindah adalah ketakwaan. Artinya apa? Hiasi dirimu dengan akhlakul karimah. Dalam hidup itu hiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Akhlak dengan manusia, akhlak dengan Allah, akhlak dengan manusia tentu dengan orang tua, dengan orang-orang yang memang harus dihormati, dengan yang kecil kita sayangi. Itu akhlak dengan manusia, dengan binatang, baik itu juga. Islam itu hebat Bapak Ibu sekalian. Bukan dengan manusia, dengan alam juga kita harus sayangi. Kalau orang sedang ihram, tak jadi mono binatang. Orang sedang haji ihram, orang yang umrah itu. Selain dari wala ropasa, wala pusuko, wala jidala, maka ihram itu tak boleh ada binatang ditepak dibunuh. Batal ihram nih. Kena denda dia. Kalau ada nyamuk gigitan, usir baiknya ulama kau. Atau jauh. Aku ihram, tak ihram pula ajukan kau. Kalau diajukan kena denda. Kayu tak boleh dibatalkan. Itu apa? Mengajarkan supaya kita berkasih sayang dengan alam sekitar. Mentak katik gunung, tak usah gini. Tak katik gunung, ular tadi lewat, ngigit diri tak ada, nganggu diri tak ada. Cuma diri tengah laman atau jauh dari kita. Olo belah dia lewat, mencak di rumah baru kita bunuh. Ikan diubar nih kan. Nganggu tak ada, olo belah. Membaca gerawai. Kasih sayang, ada gunung kali barang itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghiasi diri dengan akhlakul karimah. Kepada orang tua santun, sopan, akhlak yang tinggi, berterima kasih. Kepada Allah sujud, patuh dan taat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menyolatkan. Bahwa setelah kita dalam hidup ini menghias diri, nak pengen baju bagus, itulah dunia. Pengen penampilan bagus, baju baju galuh. Ada yang kebenaran dapat baju jas, hidup ini. Kebahagiaan, itu baju jas bagus. Ada yang tak kalah pakai baju jas, cuma pakai baju kaos luar pokok tu lah. Kebahagiaan yang baik itu rupa hidup ini. Ini gambaran nih. Pakaian itu beda-beda. Nah cuma yang terbagus adalah pakaian takwa. Takwa itu apa Ustaz? Gambaran nih. Orang yang mampu menempatkan pakaian tadi. Kalau disuruh taat, dia taat. Suruh tinggalkan, dia tinggalkan. Nah orang berpakaian itu juga. Enggak kamu punya baju jas, lamun miris sepukat dikata kebudu baga oleh orang. Oh pakai jas lengkap, miris sepukat. Mau coba wow ngata kebudu bagaan itu.
Walaupun mewah itu bahkan. Nah, itulah gambaran orang di dunia yang tak terti cara memanfaatkan dunia gitu. Tinjuk nikmat oleh Allah tak kalah sedekah itu, namun tak tahu mana cara menggunakan yang benar. Ya. Itulah gambaran dunia kita dengan pakaian yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi apa dari pakaian ini? Pakaian takwa tadi yang bagus. Pas menggunakan. Diperintahkan pakaian, pakai. Diperintahkan ngucili. Yang ke pakaian untuk pergi ke pengajian, pakai. Yang ke pakaian untuk semayang, pakai. Ike untuk ke tengah umum, pakai. Jangan terbalik itu begitu. Disuruh tak hendak ngawi kan, tak disuruh digawi kan. Lah banyak akhir zaman ini. Aku baru-baru setangnya menarkan Raja Adil dari Rambang Kuang yang mengaku dia Raja Adil. Segala pengikutnya disuruh sujud syukur di kebun dia itu. Padahal sujud syukur itu adalah sujud untuk berterima kasih di tempat dan di waktu yang tak tertentu. Nah, dia disuruh untuk sujud itu. Semalam kena tangkap ujung nih. Nah, kemalah kena jadi raja. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkat saja yang ketiga itu adalah menyolatkan. Apa maksud menyolatkan? Ada tempat kita mengabdi. Siapa tempat kita mengabdi? Kepada Allah. Solat kita dari segala persoalan dunia kita berhenti ingat menyembah kita kepada Allah. Idza nudiya min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Kalau dipanggil hari Jumat untuk semayang, berhenti semayang. Kaki dulu ngangkut atap. Berhenti dulu. Iya, aku ngambil contoh bah, yang parah bah. Ika orang namanya Jumat itu bersibuk ngangkut atap. Cana sudahlah, kaki dulu. Ikna semayang. Bagaimana supaya tepat kapan hari Jumat? Jangan banyak kan mbak orang pilih. Baik itu orang pilih pakam dari ama. Kapan orang bilang? Aku terkenal nih ajaran gede-gede dulu. Kami dulu Nur ngatakan kapan hari Jumat balik ke dusun. Dari Lebak situ. Saja lebur nian. Ada memang baru. Orang belum pilih. Saya balik nian deh. Karena hari Jumat itu dianggap hari sakral, hari tempat beribadah. Orang bakari, disambilkan. Tak terti hari Jumat itu adalah hari nak semayang Jumat. Jadi banyak gawe, justru hari Jumat itu lah banyak gawe. Padahal Al-Quran mengatakan pas'au ila zikrillah, bersegeralah menuju panggilan Allah. Pas'au ila zikrillah itu maksudnya itu kamu tuh siapkan awak kamu itu untuk menghadap Allah. Namun ada gawe lain, hari lain baik. Jangan hari Jumat karena hari kena semayang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah sholat bahwa dunia ini tidak selesai kalau tidak ada ibadah. Kita punya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jenazah itu dikuburkan. Apa maksudnya yang mengajarkan kita? Semua akan berakhir. Tak hati yang abadi. Ujung-ujung dikuburkan. Selesai. Ada yang 70 tahun. Erlangga cuma berapa umurnya? 23. Habis cerita nih. Semua akan berakhir. Dan kita tak mampu menahan apa yang sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tak mampu memilih tempat kecuali kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menentukan waktu, Allah lah yang menentukan tempat di mana kita akan mati. Walaupun kita sembunyi di dalam benteng yang sangat kuat. Fi burujim musayyadah, masih tetap diuber oleh malaikat maut. Karena malaikat maut itu tak kata halangan. Dia bebas segala-gala. Kemana kita pergi, dapat. Di mana tempat kita sudah dijanjikan, pasti kita mati di situ. Tak kala-kala begawi di organ hilir, begawi menari jeramba muat anu itu, pak tercampak mati. Apa disayang orang pelaju. Mengatakan baru ini pak dia sini lah, iya juga nak mati sih kan ya. Memang surat tapi di siku mati. Sejauh pun kita pergi, pasti kita nak ngancap ke situ. Karena Allah sudah menentukan tempat. Tempat sudah ditentukan oleh Allah, waktu telah ditentukan oleh Allah. Aku dulu ada kanca, waktu di rumah, dia sehat baik. Nak nemu ajal tadi, minta buatkan kopi segelas dengan bini nih. Dibuatkanlah kopi segelas oleh bini nih. Belum kodak dingin, baru 3 hirupan, begancang nak keluar. Uji bini, kak, nak kemana kamu? Katakan aku ada gawe. Ada gawe. Begancang keluar dari rumah. Kapan keluar dari rumah? Tuh, sambar mobil.
Punah sih. Oh, rupi itu dia ada gawi tadi. Nemoni janji. Kopi tadi kita habis dulu, tahu cerita. Habis dulu kopi tadi. Lah puas ngopi pisang goreng selesai, kan nak mati-mati. Baca. Ternyata tak baca, menunda. Iza ja'ajal fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang waktu nih, tak baca dimajukan, tak baca dimundurkan. Kubur adalah terakhir bagi kita. Kita diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Nah, tanah ini adalah tempat kita kembali. Di dalam tanah kita akan mempertanggungjawabkan dari amal perbuatan kita yang selama kita diberikan waktu hidup di dunia ini. Waktu yang singkat tapi pertanggungjawabannya untuk akhirat. Waktu yang singkat tetapi persoalannya tidak selesai saat dikubur saja, karena akan dilanjutkan di akhirat. Mudah-mudahan almarhum, karena beliau ini meninggal masih dalam usia yang relatif muda, mungkin kalaupun ada khilaf dan salah itu tidak begitu banyak. Mudah-mudahan dengan doa kita, doa orang tua dan doa-doa sahabat-sahabat dan kebaikan dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal baiknya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga yang ditinggalkan dapat mengambil hikmah di balik apa yang sudah ditentukan oleh Allah, karena semua ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Puji Allah. Kadangkala kamu mengira sesuatu itu buruk tetapi itu baik untuk kamu di hadapan Allah. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kadangkala kamu mengira itu kamu senangi, bagus menurut kamu, tapi justru itu membawa petaka bagi diri kamu. Maka Allah lah yang tahu takdir itu, bahwa terimalah dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu yang akan memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang diberikan musibah. Iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.